Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, saya teringat ya bagaimana saya membaca ada sebuah berita di website ya detik.com kemarin ya, bahwa bagaimana ada orang ya namanya saya tidak terlalu ingat dan memang tidak terlalu peduli namanya, tapi di situ di judulnya dikatakan artis TikTok ya, artis TikTok meninggal dunia karena bunuh diri. Lalu saya pun juga lupa itu dari daerah mana, negara mana ya, Amerika ya. Jadi uniknya di situ ya, bahwa tahun 2023 ya, artis TikTok ini dia menikah dengan dirinya sendiri ya. Dia menikah dengan dirinya sendiri. Dia mengatakan, saya mencintai diri saya. Ya, saya tidak butuh orang lain. Ya, saya tidak butuh teman hidup, saya tidak butuh lawan jenis. Ya, karena yang terbaik ialah diri saya sendiri dan saya. Ya, dia umumkan di situ ya, tahun 2023 saya menikah dengan diri saya sendiri. Wah, ini kayaknya satu-satunya orang di dunia yang gendeng seperti ini ya, yang kurang waras seperti ini ya, menikah dengan diri sendiri. Nah, ya. Tapi di situ makna rohaninya ialah bahwa ya, makna rohaninya bahwa ternyata banyak juga orang seperti itu ya, yang saking memuja dirinya, saking mencintai dirinya ya, akhirnya dia terlalu self love namanya ya, self love, mencintai diri sendiri. Nah, jadi dan memang ya, karena dia susah sekali mengatasi mentalnya ya, sakit mental yang luar biasa. Dia tidak bisa mengatasi mentalnya yang luar biasa, itu sakit berhari-hari. Akhirnya dia pun bunuh diri. Nah ya, jadi bukan sakit fisik, tapi memang dia sakit mental ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus ya, banyak orang ya, ada yang seperti itu ya, dia hidupnya menjadi seperti itu, mencintai. Dia merasa hidup ini untuk mencintai diri sendiri. Lalu bagaimana dengan hamba Tuhan ya? Ada para pebisnis ya, merasa hidup untuk mendapatkan keuntungan. Ada para pejabat ya, menganggap ya hidup untuk ya supaya dihormati orang banyak. Ya, para pejabat, bupati, ya gubernur dan lain-lain. Wah, saya hidup harus bisa tampil baik di depan orang ya, supaya saya menjadi pejabat yang dihormati orang. Nah, jadi para mahasiswa, apakah kehidupan kita ini? Dan kita ini hidup dipanggil untuk menjadi apa? Ya, kita hidup dipanggil untuk menjadi apa? Apakah hidup yang kita jalani ini adalah sesuatu yang biasa-biasa saja, yang rutinitas begitu saja? Nah, bagaimana kita menilai kehidupan kita ini? Apakah dengan pikiran kita sendiri atau dengan kebenaran firman Tuhan? Ini sesuatu hal yang menarik ya, supaya kita bisa menilai kehidupan kita masing-masing. Nah, sama seperti para murid ya. Para murid juga merasa, wah, kami ini akan mendapat posisi yang hebat. Karena apa? Karena kami mengikuti orang yang hebat, Tuhan Yesus, yang mampu melakukan banyak mukjizat ya, dan nanti dia akan menjadi raja setelah dia membebaskan Israel dari bangsa Romawi. Maka kami akan menjadi menteri-menterinya. Yesus adalah raja. Nah, dan akhirnya terjadilah pertengkaran yang hebat, yang luar biasa. Nah, jadi memang perlu sekali kita menilai diri kita ya, seperti apakah diri kita yang sedang kita hidupi sekarang ini.
Yang kalau diri kita adalah sebuah panggilan kepada siapa? Apakah panggilan untuk memenuhi, mencintai diri sendiri, atau mencintai pribadi yang agung dan sesama? Nah, hari ini ya, topik judul firman Tuhan yaitu dipanggil untuk melayani Allah. Dipanggil untuk melayani Allah, ya. Nah, dalam dunia modern yang seringkali mengutamakan kekuasaan, status dan prestise, ya, kita dapat dengan mudah terjebak dalam pola pikir yang menilai keberhasilan berdasarkan posisi yang kita miliki, ya. Seperti kalau ini orang ketua sinode, ya, pasti ini orang yang mantap, ya, berhasil. Tapi belum tentu, ya. Bisa jadi orang sekelas ketua sinode pun ternyata tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Nah, karena apa? Karena kita seringkali menilai orang berdasarkan posisinya, berdasarkan statusnya, berdasarkan harta yang dimilikinya, ya. Kita terjebak, manusia terjebak dengan pola pikir dunia modern seperti itu. Nah, namun Alkitab mengajarkan kita bahwa nilai dan panggilan kita seharusnya tidak diukur dengan cara yang demikian, ya. Tidak diukur dengan cara yang demikian, ya. Jadi memang tidak kebetulan memang, ya, renungan tadi pagi saya dan Bu Marini, ya, berbicara mengenai perbedaan, ya, menurut dunia dan menurut kerajaan Allah, ya. Perbedaan menurut dunia berbicara tentang bintang, ya, bintang di dunia ini, ya. Kalau Bu Marini ya seperti seorang artis, ya, Bu Marini mengatakan seperti seorang artis, artis juara idol, ya. Dulu juara idol itu namanya Leodra, ya, juara Indonesia Idol. Dia pasti dianggap sebagai bintang, tapi bintang oleh dunia ini. Nah, berbeda dengan bintang dalam kerajaan Allah, beda, ya. Jadi sangat berbeda sekali. Nah, itulah yang akan kita pelajari, kita renungkan pada saat ini. Ya, kebenaran firman Tuhan pada saat ini, ya, Yesus memberikan contoh yang konkret bagaimana cara hidup yang benar dalam kerajaannya, bagaimana kita dapat melayani Dia dan membentuk karakter kita sebagai pelayan Kristus, ya. Nah, supaya firman Tuhan ini juga kita bisa aplikasikan dalam kehidupan akademik, dalam kehidupan sehari-hari. Ya, karena juga mahasiswa kadang terjebak dalam pandangan dunia, ya. Pandangan dunia, ya, mahasiswa juga seolah-olah seperti mengejar IP yang tinggi, ya. Lupa bahwa belajar itu, ya, bahwa belajar itu bukan sekedar pengetahuan teologis, tetapi bagaimana tindakan yang nyata dalam pelayanan. Nah, langsung saja kita membaca firman Tuhan dalam Markus pasal ke-10. Markus pasal yang ke-10 ayat 35, ya. Kita pertama membaca ayat 35 sampai ayat 37 terlebih dahulu. Markus pasal 10 ayat 35 sampai 37. Kita baca secara responsoria. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu."
Amin. Sampai di situ saja dulu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, banyak sekali terjadi kesalahpahaman di dalam kekristenan, di dalam gereja, ya. Nah, banyak sekali kesalahpahaman, ya. Sama seperti yang paling sering muncul kesalahpahaman, misalnya teologi kemakmuran. Kalau ikut Yesus maka kamu akan makmur, akan sukses. Yesus adalah raja, maka kita adalah anak-anak raja. Maka berdoalah supaya dapat mobil Mercy, mobil BMW, ya, dapat rumah yang bagus. Karena Yesus adalah raja, kita anak-anak raja harus, ya, menikmati harta yang berlimpah, fasilitas yang mewah seperti itu. Nah, itu kesalahpahaman, ya. Kesalahpahaman yang memunculkan teologi kemakmuran. Wah, kesalahpahaman. Yesus sendiri mengatakan, hati-hatilah, akan banyak muncul bidat-bidat dari dalam gereja. Mengapa bisa muncul bidat-bidat dari dalam gereja? Pengajar-pengajar sesat dari dalam gereja, ya, karena mereka salah memahami kebenaran firman Tuhan. Salah memahami kebenaran firman Tuhan. Nah, ini hati-hati, ya. Ya. Para pengikut Kristus hati-hati, ya. Sama seperti Adam juga. Adam dan Hawa itu begitu mudahnya dipelintir oleh setan. Pengetahuan mereka dipelintir, ya. Sehingga Adam dan Hawa salah paham. Wah, ini kalau makan buah ini enak kelihatannya, tidak akan terjadi apa-apa, pasti punya pengetahuan dan pasti tidak akan mati, ya. Mereka mudah sekali dipelintir sehingga mereka salah paham tentang firman Tuhan. Nah, ya. Nah, begitu juga, ya. Begitu juga kedua murid ini, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, ya. Mereka salah paham. Wah, kalau kami mengikut Yesus, ya, kami pasti akan mendapat kedudukan yang terhormat, ya. Sehingga mereka membuat permintaan seperti yang kita baca tadi, ya. Izinkanlah kami duduk seorang di sebelah kiri, seorang di sebelah kanan. Memang itu posisi yang terhormat, ya. Seorang raja, ya, yang duduk di kiri dan di kanannya itu pasti orang yang terhormat. Presiden, ya, kalau sekarang ini presiden, ya, di kirinya, ya, wakil presiden, di kanannya Menko, ya, menteri koordinator, orang-orang terhormat. Nah, itulah banyak sekali, ya, para pengikut Kristus juga masih memiliki pola pikir seperti itu, bahwa mengikut Kristus itu pastilah akan ada posisi. Nah, sehingga apa? Banyak orang sekarang ini pendeta mengejar posisi, ya, menjadi ketua sinode, bahkan suap sekarang ini, ya. Disuap pendeta-pendeta wilayah, ya. Kujanjikan nanti seperti ini, ya, kalau kau pilih aku jadi ketua sinode, ya, seperti ini. Karena apa? Menganggap itu berkenan kepada Allah, padahal apa? Itu hanya ambisinya pribadi. Menganggap, wah, kalau saya menjadi posisi seperti ini, ya, saya menjadi orang terhormat, ya, semua akan menghormati saya, semua, sehingga, ya, ini memang sudah masuk ke dalam. Ini juga dimiliki oleh pola pikir pengikut Kristus, murid-murid, pendeta-pendeta zaman sekarang, ya, berpikir bahwa dalam kerajaan surga saya harus mendapat posisi yang terhormat. Mengikut Yesus, saya harus memiliki posisi yang tinggi, ya. Nah, ini kesalahpahaman, ya. Ini kesalahpahaman. Nah, tetapi menariknya, ya, para mahasiswa, Yesus tidak marah. Yesus memaklumi kedangkalan pikiran murid-murid pada waktu itu. Yesus memaklumi kesalahpahaman murid-murid pada waktu itu. Sehingga
Yesus mau memutarbalikkan, ya, kesalahpahaman itu. Tuhan Yesus mau putarbalikkan, mengajarkan yang benar, ya, mengajarkan nilai kerajaan surga, bukan soal posisi, bukan soal, ya, jabatan, kedudukan yang terhormat, tetapi kerajaan surga itu berbicara mengenai pelayanan. Nah, hal yang kedua, ya, hal yang kedua kita baca di dalam ayat 38 sampai 40. Secara responsorial saya akan baca mulai ayat 38. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Tetapi hal duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Amin. Sampai di situ dulu. Nah, hal yang kedua ialah kepemimpinan melalui pelayanan. Di dalam ayat 38 ada satu perkataan yang luar biasa yang Yesus katakan. "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Mereka dengan cepat menjawab, "Kami dapat." Nah, mereka tidak paham. Lagi-lagi tidak paham bahwa cawan yang Yesus minum, baptisan yang Yesus terima, itulah penderitaan dan kematian. Ya. Penderitaan di kayu salib dan kematian. Ya. Ingat, Rasul Paulus mengatakan dibaptis dalam kematian Kristus. Ya, kamu semua orang percaya dibaptis dalam kematian Kristus dan dibangkitkan dalam kebangkitan Kristus. Baptisan di sini berbicara mengenai kematian yang Yesus harus terima. Cawan di sini berbicara penderitaan yang harus Yesus terima. Apakah penderitaan yang Yesus terima yang paling berat? Apakah ada yang tahu? Apakah kematian? Tidak, ya. Yesus sampai harus meneteskan apa itu, ya, air mata, ya, darah seperti darah. Karena dia harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Bukan kematian yang dimaksud, penderitaan yang luar biasa. Tapi apa? Nah, mahasiswa teologi harus tahu. Penderitaan yang luar biasa yang Yesus harus terima, yaitu terpisah dari Allah Bapa karena harus menanggung dosa manusia, umat manusia. Ya. Sehingga di kayu salib Yesus berkata, ya, Tuhan, ya, Bapa, ya, Eli Eli lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, Yesus berbicara di situ, dia menderita, harus menanggung dosa manusia, terpisah. Bapa meninggalkan dia harus menanggung sendirian penderitaan di kayu salib itu. Ya, hanya Yesus yang menanggung, pribadi kedua Allah Tritunggal, Yesus Kristus yang sendirian harus menanggung penderitaan itu. Ya. Ketika menciptakan langit dan bumi, Allah Tritunggal bekerja sama. Bapa berfirman, dan firman itu ialah Yesus Kristus menciptakan, dan dengan kuasa Roh Kudus, pribadi yang ilahi, menciptakan Allah Tritunggal, menciptakan manusia. Allah Tritunggal menciptakan alam semesta, Allah Tritunggal bersama-sama menciptakan manusia, memelihara manusia. Tetapi ketika mati di kayu salib, hanya pribadi kedua yang mati di kayu salib,
sebagai manusia. Ya, ingat ya, roh kita tidak mengalami kematian karena roh itu kekal. Tetapi tubuh kita mengalami kematian seperti yang dialami oleh Yesus Kristus. Ya. Dan Yesus Kristus, pribadi kedua Allah Tritunggal yang menjelma menjadi manusia, mengambil wujud manusia, dialah yang mati di kayu salib sebagai manusia. Nah, jadi di sini ya, para murid ya dengan cepat-cepat menjawab, kami dapat. Padahal mereka nggak paham bahwa yang dimaksud adalah penderitaan, dan mereka juga hampir semua mengalami martir kecuali Yohanes ya yang mati karena tua. Selebihnya ya 10 murid ya, 11 murid ditambah diganti ya, Yudas Iskariot diganti yang lain ya, diganti Matias, mati martir juga. Jadi memang 11 murid mati martir ya, dibunuh, korban, menjadi korban, bukan pelaku tapi korban dari kejahatan orang lain. Nah, jadi memang ya seperti itulah ya. Nah, ada banyak kepemimpinan di dunia ini. Ada banyak kepemimpinan ya. Orang Israel sendiri merasakan betapa tentara Romawi, Raja Romawi itu begitu tirani, begitu otoriter ya. Kaisar Nero begitu otoriter. Dibunuh, tidak suka dibunuh ya. Sekarang ini pun ada seperti itu ya. Kalau kalian baca website berita, itulah di negara Korea Utara sekarang ini, zaman ini ya. Kalau ada warga Korea Utara yang kedapatan menonton drama Korea Selatan ya, langsung dieksekusi, dibunuh. Mendengar musik K-pop ya Korea Selatan, langsung Kim Jong Un memerintahkan bunuh ya. Lalu melihat internet, televisi, video, film dari barat, langsung dieksekusi, dibunuh. Kejam memang ya. Dan itu ya Amerika belum bisa berbuat apa-apa ya. Karena apa? Karena sangat-sangat dilindungi sekali. Karena ya Korea Utara juga punya nuklir ya. Korea Utara dilindungi oleh Rusia, dilindungi oleh Cina. Mereka kerjasama ya, sekutu Korea Utara, Cina, Rusia. Nah, ini negara sama-sama dulunya komunis ya. Cina sampai sekarang komunis, Rusia sudah demokratis ya, tapi dulu bekas komunis ya. Korea Utara tidak mengenal Tuhan, presidennya adalah Tuhan ya. Apa kata presidennya Kim Jong Un, itu yang dilakukan ya. Sedang pidato presidennya seperti ini, ada tentaranya yang menguap, langsung dieksekusi ya, dibunuh. Jadi memang seperti robot ya. Harus benar-benar ketika presiden mendengar ya, presiden berpidato, semua harus mendengar ya. Jadi memang betapa mengerikan, betapa otoriternya, betapa kejamnya pemerintahan, kepemimpinan yang ada di dunia ini. Tetapi Yesus tidak seperti itu ya. Yesus mengatakan ya, aku harus meminum cawan yang harus kuminum. Nah, jadi kalau kita renung-renungkan ya, Yesus itu sebenarnya anak Allah. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia pribadi kedua Allah Tritunggal. Dia bisa saja menuntut, "Hai kamu semua umat manusia, sembahlah aku." Nah, ini yang yang dicari-cari kelemahan oleh orang-orang agama lain. Ya, kapan Yesus mengatakan, "Hai pengikutku, sembahlah aku"? Nah, Yesus tidak seperti itu, ya. Itu otoriter. Tetapi Yesus, ya, dia memberi contoh
dia mengorbankan dirinya. Dia tidak menuntut, tidak ada satu kalimat pun keluar dari mulutnya, sembahlah aku, ya. Nah, tetapi dia menjelaskan dengan luar biasa. Dia memberi contoh, inilah Tuhan Allah yang sejati, yang menunjukkan kasih Allah yang sejati, ya. Mana ada agama-agama di dunia ini menunjukkan kasih Allah yang sejati? Hanya di dalam Tuhan Yesus. Agama-agama di dunia ini tidak ada menunjukkan bagaimana sih Allah yang sejati itu, kasihnya itu yang sejati itu bagaimana. Tidak ada, ya. Tuhan Yesus langsung menunjukkan, ini loh bentuk wujud kasih Allah yang sejati, yaitu mengorbankan diri. Memang itulah tugas Yesus di dalam dunia ini yang amat luar biasa, yang sungguh luar biasa. Nah, jadi ya, ini aplikasinya bagi para mahasiswa supaya kita mengembangkan sikap pelayanan yang rendah hati meniru teladan Tuhan Yesus. Kita menolak godaan untuk mendapatkan status dan kuasa. Ada godaan untuk mendapatkan status dan kuasa, ya. Ya, melalui nyontek. Wah, setelah nyontek dapat nilai tinggi. Wah, tengok ini IP saya tinggi. Ternyata dari apa? Dari hasil menyontek. Wah, itu apa? Tergoda untuk mendapatkan status. Ya. Nah, ya, berikutnya ya, hal yang ketiga kita baca dalam ayat 41 sampai ayat 45. Kita baca secara responsorial ayat 41 sampai 45. Mendengar itu ke-10 muridnya yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang tertua di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba semuanya. Karena anak manusia juga datang untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, ya. Jadi kita harus melihat urutannya, alur pikirannya. Yang pertama terjadi kesalahpahaman mengenai kekuasaan, kesalahpahaman mengenai mengikut Yesus, kesalahpahaman mengenai kerajaan Allah. Ya, Tuhan Yesus tidak marah. Ya, kesalahpahaman itu menjadi pintu masuk bagi Tuhan Yesus untuk menjelaskan ini loh yang benar. Ya. Ini loh yang benar, bahwa kalau kamu mau berkuasa, kalau kamu mau menjadi pemimpin, ya, maka kamu melalui pelayanan. Bahwa kerajaan Allah itu bukan soal status, bukan soal kekuasaan, bukan soal posisi, tapi soal pelayanan, soal mengikuti teladan Tuhan Yesus, ya. Nah, jadi tadi pagi pun ya saya dan Bu Marini saat teduh, ya, dalam kerajaan Allah siapakah yang menjadi bintang? Dalam kerajaan Allah yang menjadi bintang ialah yang mengikuti teladan Tuhan Yesus, ya. Nah, itu. Kalau dalam dunia ini yang menjadi bintang yang juara menyanyi, jenderal, presiden, ya, punya harta yang banyak, crazy rich, orang kaya, super kaya, dia yang menjadi bintang. Bintang itu kan nampak di langit-langit, wah bercahaya, hebat, ya, luar biasa. Nah, tapi sebaliknya dalam kerajaan Allah yang menjadi bintang itu justru yang meneladani Tuhan Yesus. Nah, di sini penekanan utamanya yaitu pelayanan yang sejati melalui mencontoh Tuhan Yesus, meneladani Tuhan Yesus, ya. Contoh yang paling radikal, ya, Yesus mencuci kaki murid-murid. Ya. Konteks pada waktu itu tentu berbeda dengan sekarang, ya. Kalau sekarang ini
Ya, misalnya ada yang mencuci kaki, bingung, kok ngapain cuci kaki saya kan? Karena apa? Karena pakai sendal, pakai sepatu. Untuk apa mencuci kaki? Jadi budayanya berbeda ya. Sekarang ini kan orang apa namanya? Kebablasan ya. Misalnya untuk menunjukkan kerendahan hati dicuci kaki temannya. Gak kena. Karena apa? Karena pola pikirnya berbeda, budayanya berbeda ya. Kok ngapain cuci kaki saya? Saya bisa siram pakai selang, pakai air kaki saya ya. Tapi pada waktu itu konteks mencuci kaki itu memang menunjukkan yang paling rendah ya. Yang mencuci kaki itu adalah hamba di rumah itu, pembantu di rumah itu, budak di rumah itu ya. Ketika tuannya datang dari luar ya, maka budaknya datang menyambut di depan pintu rumah, lalu dicucilah kaki majikannya, tuannya ini. Nah, budak mencuci kaki tuan, majikan. Nah, kena dia, ya. Pas sekali apa yang dilakukan Tuhan Yesus pada waktu itu cocok untuk budaya pada waktu itu, ya. Beda dengan sekarang, kalau mencuci kaki nggak ada kita jumpai orang mencuci kaki ya. Nah, paling-paling mencuci motor ya, mencuci mobil ya. Nah, tapi itu bukan menunjukkan kerendahan hati ya. Nah, apa lain sekarang menunjukkan kerendahan hati? Misalnya apa? Ya kan? Mengampuni orang yang bersalah ya. Menunjukkan apa? Saya rendah hati, saya mengampuni. Sebenarnya kau yang bersalah ya, tapi saya mengampuni kamu ya. Seharusnya saya menghukum kamu, tapi saya memaafkan kamu. Nah, apa contoh-contoh rendah hati yang kita bisa lihat? Oh, memang dia rendah hati ya. Nah, itulah yang harus kita pikirkan. Nah, seperti pada waktu itu Yesus melakukan pelayanan yang sejati, membuat perbedaan ya dengan orang-orang pada waktu itu ya. Contohnya saja pemimpin agama pada waktu itu. Pemimpin agama, orang Farisi, orang Saduki, betapa mereka merasa, wah saya ini pemimpin, kalian harus hormati saya ya. Pakai jubah, wah kamu harus hormati saya ya. Nah, tapi Yesus tidak seperti itu. Yesus membuat perbedaan. Inilah the real ya leader, pemimpin yang sejati, the true leadership. Nah, kerendahan hati. Yesus membalikkan secara radikal pemahaman dunia tentang kepemimpinan, tentang pelayanan yang sejati. Ya. Nah, berbicara mengenai pelayanan yang sejati. Nah, memang sekarang ini pelayanan itu ya berbagai macam. Ya, kalau kita masuk ke restoran yang mewah, kita disambut oleh penerima tamu, silakan masuk, silakan makan, wah, ramah sekali ya. Lalu disajikan makanan hidangan, lalu kita harus membayar mahal. Nah, itulah harga senyuman, harga keramahan yang diterima plus harga makanan. Makanannya mahal karena apa? Karena untuk menggaji penerima tamu di situ ya. Nah, itu namanya pelayanan yang hanya nampak luarnya saja ramah. Ya banyak juga yang sekarang ini agama-agama di luar sana yang tidak mengenal Kristus, yang tidak ada Roh Kudus di dalamnya juga seperti itu. Ramah, berbuat baik, ya, beramal, tapi disinggung sedikit saja langsung naik pitam, naik emosinya. Jadi itu hanya kamuflase, ya. Kalau pelayanan yang sejati menunjukkan keramahan yang benar-benar sejati, kerendahan hati yang sejati, disinggung pun dia tidak akan marah. Nah, itu bedanya orang Kristen, hamba Tuhan yang sejati dengan orang-orang di luar Kristus, ya. Karena itu berdasarkan hasil pengamatan, ya. Orang-orang di luar sana itu ya memakai jubah keagamaan, memakai jubah yang putih-putih, jubah keagamaan. Tapi jangan coba singgung, akan marah. Sementara orang Kristen bagaimana? Disinggung, dihina, diejek, dicaci maki, tetap tidak mau marah. Karena apa? Karena orang Kristen meneladani Kristus. Dan inilah yang harus ditunjukkan ke dalam dunia ini, di dalam dunia ini, bahwa memang orang Kristen
adalah bintang di dunia ini. Karena apa? Meneladani Kristus, dicaci maki, dihina, tidak marah. Nah, bintang di dalam dunia ini, sehingga ketika nanti masuk dalam kerajaan surga, Yesus mengatakan, masuklah dalam rumahku, hai hambaku yang baik dan setia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, bagaimana kita mengaplikasikan hal ini dalam ruang lingkup kehidupan kita di kampus, di dalam pelayanan, ya. Kita harus mengenali bahwa pelayanan adalah memenuhi kebutuhan umat, bukan keinginan kita sendiri. Pelayanan bukan mencari kenyamanan, ya. Harus ada kenyamanan baru saya melayani. Harus di kota besar baru saya mau melayani. Harus di gereja yang besar baru saya mau melayani, ya. Pelayanan bukan keinginan kita sendiri, tapi bagaimana untuk memenuhi kebutuhan umat. Nah, ini aplikasinya luas, ya. Makanya saya dulu, ya, sampai sekarang tidak mau meninggalkan, ya, ada jemaat yang saya layani, ya. Saya tidak mau meninggalkan. Karena apa? Karena saya melihat kebutuhan umat, ya. 16 tahun, 15 tahun, 16, ya. 16 tahun saya melayani di GMII Maranatha PA Binjara. Wah, itu apa ya? Itu sebenarnya di bawah standar kehidupan di sana, ya. Nah, gak bisa memberi gaji, memberi upah itu benar-benar di bawah standar, ya. Ongkos pun harus dengan ongkos sendiri, ya. Jemaat tidak sanggup untuk membiayai. Nah, tetapi apa? Karena mengapa bisa setia 16 tahun di situ? Karena melihat kebutuhan umat, bukan kebutuhan diri sendiri. Bagaimana supaya umat di sana bisa dilayani, ya? Bagaimana supaya umat di sana bisa dilayani pemberitaan firman Tuhan. Nah, ya, makanya saya marah sekali, ya, ketika ada 2 orang yang mahasiswa yang keluar, yang pergi kabur, ya. Kasihan itu ladang pelayanannya. Kasihan anak-anak yang dilayani, remaja, pemuda, orang tua, lansia yang dilayani. Kasihan, ya. Tidak memikirkan kebutuhan umat, tapi yang dipikirkan diri sendiri, ya. Jadi harus sampai ke situ pemikiran, ya. Kalau saya meninggalkan pelayanan ini, kasihan mereka. Nah, jadi para mahasiswa yang terkasih, karena kita memang meneladani Tuhan Yesus, maka hal praktis berikutnya kita harus berkomitmen mengabdi seumur hidup, meneladani, mengikuti teladan Kristus dalam menyerahkan nyawa demi orang lain, ya. Nah, ini bisa dipahami, dimengerti, ya. Mengikuti teladan Kristus dalam menyerahkan nyawa demi orang lain, itu bisa dilihat dalam kitab berkomitmen. Kemana saja saya pergi untuk pelayanan, saya bersedia karena saya sudah berkomitmen, ya. Bahkan seperti Rasul Paulus katakan, jangankan diikat oleh tali, mati demi Kristus pun saya siap. Nah, kalau orang yang sudah rela mati demi Kristus, maka orang itu siap pergi melakukan pelayanan kemana saja, di mana saja. Itulah wujud aplikasinya, ya. Jadi tidak harus mati, ya, ada dalam peperangan, mati dalam peperangan, mati dalam bencana alam, wah barulah benar-benar mati demi Kristus. Tidak, ya. Rela pergi kemana saja, diutus kemana saja, itu mau karena apa? Sebagai wujud saya rela mengabdi, mati demi Kristus. Nah, jadi para mahasiswa yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, ini kita juga bisa aplikasikan dalam kehidupan di kampus dan dalam kehidupan pelayanan. Kesalahpahaman tentang kekuasaan, kepemimpinan melalui pelayanan, dan pelayanan yang sejati. Ya, ketiga poin ini yang menjadi firman Tuhan pada saat ini. Ya, hindarilah, ya, buang segala kesalahpahaman yang ada dalam pikiran kita. Ya, jangan sampai, ya, kalau kita punya kesalahpahaman dalam kekristenan, buang, ya. Jangan sampai kita salah paham terhadap firman Tuhan,
terhadap Tuhan, terhadap kerajaan Allah. Yang kedua, kepemimpinan. Kepemimpinan yang kita jalani haruslah kepemimpinan melalui pelayanan, bukan kepemimpinan melalui kekuasaan, tapi kepemimpinan melalui pelayanan. Dan yang ketiga, pelayanan yang sejati itu akan diuji. Pelayanan yang sejati akan diuji oleh waktu, diuji oleh api, diuji oleh macam-macam. Sehingga kita harus berkomitmen supaya pelayanan yang kita lakukan benar-benar pelayanan yang sejati. Diuji oleh hujan, apalagi sekarang musim hujan. Apakah saya mau terjun terus langsung ke pelayanan ataukah tidak? Ya, saya lihat ya beberapa mahasiswa ya, walaupun hujan terobos terus pelayanan ya. Diuji oleh hujan, diuji oleh uang, diuji oleh macam-macam, diuji oleh ban kempes, ban bocor dan lain-lain. Ya, kita harus menunjukkan pelayanan yang sejati. Caranya berkomitmen. Tidak mut-mutan, tidak berdasarkan suka atau tidak suka mut-mut, ya, tapi berdasarkan komitmen. Ya, kalau sudah melayani, mempersembahkan hidup untuk Tuhan, maka untuk seumur hidup apapun rintangan harus melayani. Dan kita bisa melihat para murid semuanya ya mati martir kecuali Yohanes, ya, mati tua. Yohanes pun sebenarnya dia sudah rela mati martir. Yohanes menurut tradisi lisan dia ditaruh di minyak yang dalam kuali yang besar. Ada kuali yang besar yang bisa masuk orang di dalamnya. Ada minyak dibakar di situ. Lalu Yohanes dimasukkan ke situ, tapi dia tidak terbakar. Ya, dia tidak mati. Ya, akhirnya tentara Romawi bingung. Ya sudahlah, dia nggak bisa mati seperti itu, sudah dibuang di Pulau Patmos, dia mati tua seperti itu. Ya, sebenarnya Yohanes pun sudah siap mati martir, tapi Tuhan punya rencana lain. Dia tua di Pulau Patmos, dia menulis kitab itu ya, Injil Yohanes ditulis pada masa tua, dan Wahyu juga ditulis pada masa tuanya Yohanes, Rasul murid Tuhan Yesus. Nah, jadi memang itu semua adalah kehendak Tuhan ya. Kalau Tuhan berkehendak kita mati martir, kita mati martir. Kalau Tuhan berkehendak kita mati umur panjang, ya kehendak Tuhan yang jadi. Karena apa? Kita harus yakini bahwa hidup kita di dunia ini adalah pekerjaan Tuhan ya. Hidup kita di dunia ini adalah pekerjaan Tuhan. Kita diciptakan pekerjaan Tuhan. Kita diselamatkan, diampuni dosa adalah pekerjaan Tuhan. Kita dipelihara sampai saat ini adalah pekerjaan Tuhan. Jadi marilah kita sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Benar-benar hidup takut akan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan bahwa firman-Mu ya dan amin. Tuhan Yesus mengajarkan nilai sejati, kebenaran yang sejati. Banyak terjadi kesalahpahaman dalam dunia ini, termasuk juga para murid pada waktu itu. Sekarang juga banyak terjadi kesalahpahaman, menganggap mengikut Tuhan akan mendapatkan untung yang besar, akan mendapatkan posisi. Ternyata semuanya salah paham. Oleh sebab itu Tuhan, melalui firman Tuhan pada saat ini biarlah kami mengerti bahwa kami bisa menjadi bintang oleh karena kami meneladani Kristus, bukan karena posisi yang kami dapat, bukan karena berapa uang yang kami punya, bukan karena baju apa yang kami pakai, bukan karena posisi apa yang kami miliki, tetapi ketika kami meneladani Kristus, maka kami akan menjadi bintang dalam kerajaan Allah. Kami akan diberkati Tuhan dengan berkat-berkat rohani, bukan dengan berkat-berkat materi dunia ini yang bisa sebentar bisa lenyap, yang bersifat sementara. Tapi kami diberkati Tuhan dengan berkat-berkat rohani yang bernilai kekal selama-lamanya, yang bernilai mulia, yang bernilai kebahagiaan yang sejati. Oleh sebab itu Tuhan, pakailah hidup kami, pakailah ST2 ini menjadi alat dalam kerajaan-Mu. Gereja kampus ST2 ini Tuhan, pakailah menjadi alat-Mu. Kami mengucap syukur ada beberapa kelompok-kelompok pemahaman Alkitab yang sudah ada melalui gereja kampus ini, melalui para mahasiswa dan alumni ini. Terima kasih Tuhan, biarlah
Tuhan pakai gereja kampus ini untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.